Shalom, kita jumpa lagi buat setiap anggota daripada PD Mulia Cikarang. Saya percaya bahwa ini hari-hari Tuhan tetap menjagai, Tuhan tetap setia, Tuhan tetap bersama kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh bersekutu. Terima kasih Tuhan kalau kami sekali lagi boleh berdoa. Terima kasih kalau sekali lagi kami boleh percaya bahwa Engkau pegang kendali dalam segala sesuatu. Tuhan, hamba berdoa supaya Engkau yang memulihkan, menguatkan, menyegarkan setiap kami, mengangkat setiap kami, supaya kami semakin indah di dalam Engkau. Mari berbicaralah Tuhan, karena kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus kami berdoa. Dan semua yang percaya berkata, amin. Saudara, mari kita mulai dengan 1 Tesalonika 5 ayat 23. Maka sekarang Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan membuat roh, jiwa, tubuhmu sehat sempurna dan tidak bercacat dalam kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, saya memegang ayat ini untuk setiap hari. Saudara, saya berkata, saya percaya Tuhan menguduskan saya. Saudara, dan saya berkata, saya percaya Tuhan membuat roh, jiwa, tubuh sehat sempurna dan tidak bercacat sampai kedatangan Yesus Kristus. Ada banyak orang hari-hari ini membiarkan ketakutan, kemarahan, keletihan, saudara, kekhawatiran menghabisi hidupnya. Tetapi saya mau berkata, kalau kita memegang firman Tuhan, memperkatakannya, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan terjadi. Saudara, ada satu lagi ayat yang dikatakan di dalam Markus 5 ayat 13. Ayat 34. Markus 5 ayat 34. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergi dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Saudara, yang pertama iman. Iman ini menyelamatkan. Iman ini membangkitkan. Iman ini menguatkan. Saudara, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Mari hari-hari ini mulai berkata, Tuhan bicara. Jangan baca Alkitab biasa. Tapi pada waktu saudara mau membaca, saudara angkat saudara dan berkata, bicara Tuhan. Bicara Tuhan. Buat satu firman. Dan itu membangkitkan aku. Saudara, tetapi setelah itu adalah bagian saudara. Yaitu apa? Berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Maka saudara akan mulai mengalami sebuah pengalaman yang luar biasa. Saya melihat ada banyak orang yang walaupun sudah lama Kristen, bahkan mungkin dari lahir, tetapi kenapa dia tidak punya iman? Karena dia tidak pernah berjalan dengan Tuhan. Saudara, dia tidak pernah berani meresikokan dirinya. Saudara, dan Alkitab ayatnya bahkan ada, beranikah engkau meresikokan dirimu mengikuti aku? Saudara, dan pada waktu kita mulai berani meresikokan diri kita mengikuti Tuhan, maka kita melihat bagaimana Tuhan buka jalan. Bagaimana Tuhan itu ajaib. Saudara, ada satu ibu. Saudara, dan hari itu dia cuma tinggal punya uang, saudara, 200.000. Dan dia dalam sebuah kebaktian. Dia berpikir uang ini akan dia pakai untuk makan. Akan dia pakai, saudara, untuk pulang. Dan bahkan dia berpikir dia mencari, saudara, jalan untuk uang ini, saudara, cukup untuk 1 minggu. Karena belum ada gajian, belum ada uang, belum ada, saudara, sebuah terobosan ekonomi. Tetapi pada waktu dia di dalam kebaktian, tiba-tiba Tuhan berkata, berikan, persembahkan semua uang ini kepadaku. Saudara, dan itu seperti sesuatu yang menggelitik hatinya. Kita kadang-kadang tidak mendengar suara Tuhan audible, tapi itu menggelitik hatinya. Saudara, dan dia terus berkata, Tuhan, bagaimana ini? Akhirnya saudara, dia ambil itu semua, dia masukkan. Saudara, dan dia pulang, bahkan untuk saudara naik angkot dia tidak ada uang. Saudara, dan pada waktu dia jalan kaki, saudara, dia lihat orang minum, dia berkata, aduh Tuhan, aku haus banget, panas banget. Tapi dia jalan, saudara. Dan dia terus mengucap syukur. Itu iman. Itu iman. Saudara, iman adalah satu memilih, saudara. Memilih untuk mentaati Tuhan. Yang kedua, iman adalah berjalan sesuai dengan yang diperintahkan. Saudara, yang ketiga, iman adalah
meresikokan diri. Pada waktu Tuhan berkata atau ada sebuah firman yang kelihatannya enak di kita, saudara ya. Misalnya engkau akan diberkati. Itu bukan iman. Tapi pada waktu saudara terima firman, beri. Nah, padahal itu adalah uang terakhir. Apakah saudara bisa taat? Saudara dan ibu ini melakukan seperti yang dia terima. Saudara, dia sepanjang jalan bersuka cita. Dia memuji Tuhan. Saudara, dan tiba-tiba ada satu mobil jeret berhenti. Dan orang ini keluar. Dan dia berkata, Bu, sudah 3 hari terus wajah ibu. Tapi selama ini saya tidak tahu, tidak ada nomor telepon. Kita cuma pernah ketemu berapa kali di gereja, Bu. Tapi saya tidak punya nomor telepon, tidak tahu nama ibu, tidak tahu rumah ibu di mana. Tapi wajah ibu sudah 3 hari ini muncul terus. Dan dia berkata, kalau ibu hari ini tidak jalan kaki, maka saya tidak bisa menemukan ibu. Tapi pada saat ibu jalan kaki, tiba-tiba mata saya lihat ibu. Dan saya tahu ini kehendak Tuhan. Saudara, dan dia memberikan sebuah amplop. Dia berkata, amplop ini sudah saya siapkan. Saudara, dan dia berikan kepada ibu ini. Dan dia berkata, sudah ya Bu, saya pergi. Saudara, ibu ini membukanya dan dia kaget sekali. Saudara, dia mau menerima 2 juta rupiah, saudara. Saudara, dia nangis. Dia berkata, Tuhan, seandainya saya tadi tidak berani memberikan, maka saya pulang naik angkot. Dan kalau saya pulang naik angkot, saya nggak akan pernah ketemu orang ini. Dan dia berkata, Tuhan tidak mau menyiksa saya. Tuhan tidak mau menghukum saya. Tuhan sedang mau membuat saya jalan kaki untuk sehat. Tetapi tujuannya untuk bertemu dengan orang ini dan menerima berkat. Saudara, kadang-kadang Tuhan menyuruh kita melakukan hal-hal, saudara, yang mungkin kita sendiri berkata, gak enak. Tuhan menyuruh kita melakukan yang mengganggu kita, mengganggu keamanan, mengganggu kenyamanan kita. Tapi pada waktu saudara berani mentaati Tuhan, Tuhan akan membukakan begitu banyak berkat, tingkap-tingkap langit, anugerah, dan apapun yang seringkali kita tidak bayangkan. Saudara, dan itulah iman. Hari-hari ini mari mulai meresikokan diri dengan taat kepada Tuhan. Pada saat saudara taat kepada Tuhan, saudara dan saudara berkata, aku mau Tuhan mengalami Engkau. Ini satu kata yang selalu ayah saya gemakan. Alami Tuhan. Alami Tuhan. Karena sebelum engkau mengalami Tuhan, maka engkau tidak akan punya kedalaman iman. Alami Tuhan. Saudara, di tengah bahaya dan begitu banyak saudara masalah hari-hari ini, saudara, saya mau berkata, alami Tuhan. Maka saudara akan melihat sesuatu yang luar biasa. Saudara, kita lihat yang selanjutnya. Saudara, dikatakan dengan jelas, sekarang karena ketaatanmu kepada kebenaran, jiwamu dibasuh, disembuhkan, disucikan, menguatkanmu untuk menjadi penuh dengan cinta untuk saudara-saudara. Saudara, ada banyak orang hari-hari ini berpikir kepada dirinya sendiri. Dan mereka berkata, yang penting saya aman. Yang penting saya sehat. Yang penting uang saya cukup. Tetapi saya mau berkata pada saudara-saudara, kita dipulihkan untuk memulihkan orang lain. Kita diberkati untuk memberkati orang lain. Saudara, kita harus berani hari-hari ini untuk menjadi saluran cinta, saluran kekuatan, saluran berkat buat banyak orang. Pertolongan kita yang kecil seringkali itu menentukan dan seringkali itu bisa sangat berharga buat banyak orang. Hari itu saya ditelepon, saudara. Dan ditelepon pun lewat, sebenarnya saudara ya, lewat orang, saudara ya. Karena dia tidak kenal dan tidak tahu nomor telepon saya secara langsung. Saudara, dan orang itu berkata, Bu, orang tua saya ya ada di pojokan Bekasi. Dan orang tua saya tinggal sendiri. Dia sangat-sangat lemah. Orang sangat takut dia COVID, jadi tidak ada yang berani datang, tidak ada yang berani menjenguk, tidak ada yang berani menggotong dia. Saudara, dan bahkan saudara, maaf kata, dia tinggal di gang.
dan tidak bisa masuk ambulan atau apapun. Saudara, dan dia berkata, bisakah ada yang ke sana? Singkat cerita, kami datang ke sana, saudara. Dan karena kami berpikir bahwa dia kena COVID, saudara, kami siapkan semua obat-obatan, kami siapkan juga sembako, kami siapkan segala sesuatu. Ternyata pada waktu sampai ke sana, ibu ini bukan COVID tapi terkena diare, saudara. Tapi karena tidak ada yang mengobati, tidak ada yang menolong, saudara, dia sudah 3 hari diare dan kemudian dia tidak bangkit. Saudara, dan dokter yang bersama kami menyuntiknya, memberikan makan, kami suapin dia makan. Saudara, dan kami doakan jelas. Dan begitu kami doakan, saudara, menurut saya obatnya pun belum bekerja. Karena selesai berdoa 5 menit ibu ini bangkit, saudara. Dan kemudian ibu ini teriak-teriak kepada satu warga. Saudara, dan dia berkata, saya sehat, saya sembuh. Siapa yang mau dokter, siapa yang mau diperiksa, silahkan datang. Saudara, dan mendadak banyak orang datang minta diperiksa, minta obat, saudara. Untung kami bawa beberapa obat, tetapi saudara yang terutama minta didoakan. Saudara, karena ibu ini berkata, saya didoakan dan sembuh. Saya didoakan. Itu satu kampung bukan orang Kristen. Saudara, itu satu gang. Tapi hari itu satu gang. Semua didoakan dalam nama Yesus. Dan mereka bersaksi mereka mengalami kesembuhan. Saudara, yang lebih ajaib lagi, saudara, beberapa hari setelah itu kabar tersebar kepada desa yang selanjutnya. Saudara, dan desa itu benar-benar terkena COVID, saudara. Saudara, dan kami meninggalkan, saudara, paket obat, saudara. Dan kami berkata, kalau kamu dengar dan kami belum sempat datang, tolong bagikan dan tolong share. Dan jelas berdoa. Saudara, dan yang ajaib, mereka baru Kristen, bukan Kristen. Mereka baru menerima mujizat karena mereka cuma merasakan Tuhan, dan kami tidak pernah mendoakan orang dan untuk menyuruh orang berubah agama. Karena saya percaya Yesus buat semua agama. Yesus adalah juru selamat buat semua manusia. Saudara, saya percaya, saudara, Yesus datang buat setiap yang sakit. Saudara, karena itu mereka dengan semangat cerita, saudara. Dan mereka membagikan, saudara, obat itu. Dan yang luar biasa, saudara, mereka juga berkata berdoa dalam nama Yesus. Karena itu nama yang ajaib. Saudara, dan satu lagi, saudara, sebuah desa kecil, memang cuma 20 kakak, saudara, dijamah Tuhan. Bayangkan, kalau hari itu, saudara, kami berkata maaf, kami terlalu sibuk. Maaf, terlalu jauh di luar dari kota Bekasi. Maaf, itu beresiko kami tertular. Maka tidak ada 2, saudara, desa kecil yang mengalami Tuhan. Dan hari ini Tuhan berkata, pergi dan jadikan semua bangsa muridku. Saudara, kata pergi itu tidak berkata tolong ya nak pergi. Nah, ayo kabarkan Injil. Itu tidak himbauan. Saudara, kata pergi yang Tuhan pakai adalah ekbalo. Dan ekbalo dalam bahasa Yunani artinya begini, pergi. Atau aku ambil pecut untuk mengusirmu. Saudara, tapi itu ekbalo juga pada waktu kuda itu sudah berlari. Maka saudara, tuannya mengambil pecut untuk apa? Mempercepat. Saudara, dan hari-hari ini Tuhan mau berkata pada kita, ayo, kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Walaupun saya tidak berkata 1 atau 2 tahun ini, tetapi Alkitab berkata Injil harus diberitakan sampai ke ujung dunia. Saudara, Alkitab berkata kita harus jadi saluran cinta. Saudara, Alkitab berkata, saudara, kita harus jadi terang dan garam dunia. Dan inilah waktunya. Buka mata lebar-lebar. Dan jangan pernah peduli, saudara, hanya karena teror, ketakutan, atau keadaan kita yang sepertinya kita berkekurangan. Ayatnya berkata, karena ketaatan membawa kepada kebenaran. Mulailah dengan ketaatan. Tidak peduli seberapapun miskinnya kita. Tidak peduli seberapapun lemahnya kita. Mari mulai dengan ketaatan. Mulai dengan ketaatan. Karena ketaatan membawa kepada kebenaran. Dan pada waktu kita melakukan kebenaran, jiwa kita dibasuh.
Saudara, ada satu lagi kesaksian. Ada seorang anak saudara dan dia marah sekali karena ayahnya pembunuh. Saudara, ayahnya juga narkoba, ayahnya juga penjudi, ayahnya juga memukul ibunya. Saudara, dan selama bertahun-tahun anak ini marah dan tidak pernah mengampuni ayahnya. Tapi yang dia bingung saudara, semakin dia marah dan semakin dia tidak mau seperti ayahnya, dia semakin seperti ayahnya. Saudara, dia jatuh bangun dengan perempuan. Saudara, dia menjadi pemarah. Saudara, dia menjadi seseorang yang selalu memukul. Bahkan dia mulai meminum minuman keras dan narkoba. Saudara, dan dia berkata, kenapa? Kenapa semakin saya tidak mau seperti ayah saya semakin mirip. Tapi hari itu Tuhan berkata, karena kunci adalah pengampunan. Ketaatan membawa kepada kebenaran. Saudara, dan itu suara berkata ampuni, ampuni, ampuni terus. Saudara, akhirnya anak ini berkata, Tuhan, tidak peduli apa yang saya rasa, tidak peduli apa yang saya pikirkan. Saudara, dia datang ke ayahnya dan dia berlutut. Dan dia berkata, Pa, aku minta maaf dan aku juga mengampuni Papa. Saudara, dan ayahnya kaget, dia berkata, apa-apaan ini? Tapi kemudian anak ini mulai berkata, aku minta maaf buat setiap hal. Aku minta maaf buat kemarahan, pelanggaran, ketidakhormatan. Tapi aku juga mengampuni Papa pada waktu Papa pukul Mama, pada waktu Papa pukul saya, pada waktu Papa judi, aku mengampuni. Saudara, walaupun papanya keras, saudara, itu makin hari, makin saat anak ini bicara, mukanya Tuhan mulai merubah dan menjamah hatinya. Mukanya melembut. Dan ayah ini cuma mengeluarkan air mata. Saudara, dan seumur hidupnya anak ini tidak pernah dicium ayahnya. Saudara, dan tiba-tiba ayahnya mencium anak ini. Tidak ada sesuatu yang spektakuler, tidak ada sesuatu yang berubah, tidak ada panas, tidak ada pelukan yang luar biasa, tidak ada. Tapi saudara, sekali lagi ayatnya berkata ketaatan membawa kepada kebenaran. Dan kebenaran, saudara, membuat jiwamu dibasuh, jiwamu disembuhkan dan disucikan. Saudara, dan ayatnya berkata itu menguatkan dan menjadikanmu penuh dengan cinta untuk saudara-saudara. Saudara, pada waktu anak ini melakukan itu, dia berkata, sehabis itu aneh. Saudara, tiba-tiba seperti ada beban yang sangat berat lepas. Dia tidak lagi mudah marah. Dan bahkan dia tidak lagi pengen untuk menyentuh narkoba ataupun minuman keras. Saudara, tiba-tiba dia tidak pengen untuk melukai perempuan. Saudara, tiba-tiba ada kesembuhan yang luar biasa mengalir dalam hidupnya. Saudara, bahkan dia mulai sangat jatuh cinta dengan Tuhan. Tiba-tiba dia bisa merasakan urapan yang selama ini, saudara, kalau dia kebaktian orang di kiri dan kanan nangis, dia sadar, dia bilang ada Tuhan, tapi dia tidak pernah merasakan apa-apa. Saudara, rupanya semua halangan dari kesembuhannya, semua halangan, saudara, yang menunda berkat Tuhan datang dalam hidupnya adalah dia tidak bisa mengampuni. Dan waktu dia melakukan satu ketaatan, yaitu mengampuni, maka Tuhan mengerjakan yang lain. Benarlah ayat ini, Tuhan membasuh jiwanya, Tuhan menyembuhkan, Tuhan menjadikan dia penuh cinta, dan Tuhan memberkati hidupnya. Saudara, hari ini dia sudah menjadi seorang gembala. Dia memimpin banyak saudara anak-anak muda kembali kepada Tuhan. Saudara, dan dia benar-benar saudara menjadi berkat buat banyak orang. Saudara, ada panti asuhan, saudara, ada saudara dapur umum. Dia punya banyak. Dimulai hanya dengan satu cara. Saudara, mengampuni. Mengampuni. Satu ketaatan itu bisa menghasilkan banyak berkat. Saya tidak tahu keadaan saudara hari ini. Mungkin saudara sedang mengalami begitu banyak persoalan. Mungkin hari ini saudara sedang mengalami luka. Saudara mungkin hari ini sedang sakit. Tapi mulai berdoa dan berkata, Tuhan, tembusi, koreksi hidupku, bongkar.
Siapa tahu ada begitu banyak luka, ada begitu banyak kekecewaan, atau ada hal ketidaktaatan yang membuat aku menjadi tidak bisa sembuh. Saudara, dan biarkan Tuhan membawa saudara dalam satu ketaatan. Biasanya Tuhan menyuruh saudara melakukan yang tidak enak dan tidak suka. Dan saudara berkata rasanya berat sekali. Tidak, bukan berat. Karena Alkitab berkata, kuk yang Tuhan berikan itu ringan. Tapi seringkali pikiran kita yang menipu kita. Mari taat, dan jiwamu akan disembuhkan. Dan kita akan menjadi saluran kasih. Saudara, ada ayat yang lain berkata, jadikan hatiku tahir ya Allah, perbarui batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Saudara, hari-hari ini kita perlu roh yang teguh, saudara. Dan pada waktu saudara punya roh yang teguh, maka kita akan menghadapi banyak perkara. Saudara, ada beberapa orang, dia pandai. Dia sangat-sangat, saudara ya, kreatif. Dia bahkan di atas rata-rata. Tetapi kenapa usahanya jatuh bangun? Kenapa hidupnya gagal? Kenapa dia tidak mencapai apapun? Saudara, dan pada waktu dicek, salah satu penyebab mereka yang gagal adalah kutu loncat. Atau orang yang mudah menyerah, saudara. Sehingga mereka selalu tidak menuai apa-apa. Saudara, roh yang teguh dibutuhkan dalam segala aspek dalam hidup kita. Apalagi hari-hari ini. Saya punya seorang teman, saudara, dan IQ-nya dia adalah 142, saudara. Pada waktu saya sekolah di Belanda, saudara, dia ambil matematika, saudara, dan dia berkata, terlalu gampang. Dia pindah ke arsitek. Ke arsitek dia bilang, ini bukan bagian saya. Dia pindah lagi, saudara, ke sipil. Saudara, dan sekali lagi, orang dengan IQ 140 lebih, saudara, dan dia tidak pernah menyelesaikan sekolahnya. Hanya karena apa? Dia tidak pernah punya roh yang teguh. Saudara, dia terus bergoyang. Saya punya lagi teman yang lain. Saudara, dia seorang yang kaya. Saudara, dan dia cantik. Dan dia pintar. Saudara, dan waktu kami muda, saudara, wah, dia dikejar dengan sangat banyak pria, saudara. Saudara, dan dia selalu berkata, oke, saya coba dulu yang ini. Dan kemudian dia berkata rasanya nggak cocok, dia coba lagi. Dan yang mengerikan, saudara, sekarang usianya sudah 40 lebih. Dan dia tetap tidak punya pendamping. Saudara, tidak ada alasan. Cantik, kaya, dan pandai. Dari keluarga baik-baik, anak Tuhan. Tapi kenapa, saudara? Sekali lagi, dia tidak pernah punya roh yang teguh. Hatinya selalu bergoyang. Buat dia selalu bimbang. Buat dia selalu ragu-ragu. Buat dia selalu berkata, kalau saya salah memilih. Saudara, tapi sekarang pada waktu dia tidak punya siapa-siapa, selalu juga berkata, kenapa ini terjadi dalam hidup saya? Saudara, roh yang teguh, saudara, itu sangat penting. Tetapi roh yang teguh tidak bisa muncul begitu saja. Roh yang teguh pada waktu saudara belajar sekali lagi memegang apa yang dari Tuhan. Dan mari, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, sekalipun tidak dilihat, sekalipun tidak ada yang memuji engkau, sekalipun kelihatannya semua berantakan, mari belajar tetap setia. Percayalah, di ujung dari kekuatan kita ada Tuhan yang pegang kendali, ada Tuhan yang mengangkat. Tapi kita butuh roh yang teguh. Saudara, saya sedikit bersaksi tentang apa yang saya lewati, saudara. Kurang lebih, saudara, 10 tahun yang lalu. Hari itu Tuhan memberikan sebuah visi buat saya, yaitu mendirikan sebuah sekolah untuk anak yang bodoh, untuk anak yang miskin, dan untuk anak yang kurang ajar. Saudara, kalau anak itu bodoh, ya, tetapi kaya, banyak sekolah mau menerimanya. Kalau anak itu miskin tetapi pintar, banyak beasiswa. Kalau anak itu bodoh lah, saudara ya, dan miskin, tetapi saudara dia baik, banyak orang kasihan.
Tapi gabungan bodoh, saudara, miskin dan kurang ajar hampir tidak ada. Saudara, dan pada waktu saya memulai membuka sekolah Mahanaim dan saya membuat kelas untuk itu, saudara, guru-guru kami memberi PR diludahi. Saudara, pada waktu memberikan nilai 4 padahal anak ini tidak buat apa-apa, dikasih pisau di leher. Saudara, ada guru yang dicakar, ada guru yang saudara mengalami cedera. Saudara, ada anak yang membakar saudara bangku di kelas. Saudara, dan semua orang berkata jangan. Dan hari itu persoalan saya tidak sampai di situ. Persoalan saya membangun dan tidak ada uang untuk membayar. Saudara, dan bangunan itu sudah mencapai 2M sedangkan tidak ada uang untuk membayar. Persoalannya belum cukup di situ. Karena murid sudah mulai ada, tapi gedung belum selesai, belum ada pintu, belum ada jendela. Saya didemo sama orang tua murid. Saudara, belum cukup di situ, saudara. Hari itu ada begitu banyak isu kristenisasi. Saudara, di tengah saya dihimpit begitu rupa. Saya naik ke atas, ke genteng, saudara, di lantai 5. Dan saya berkata begini, Tuhan, kalau saya bisa terbang, saya akan terbang. Tapi kalau tidak, saya akan tetap berlari. Kalau saya sudah begitu letih, sampai saya tidak kuat berlari, saya akan berjalan. Dan kalau saya tidak kuat berjalan, saya akan merangkak. Dan kalau saya tidak kuat merangkak, saya akan merayap. Tapi saya putuskan, saya tidak akan keluar dari visi. Saya tidak akan menyerah. Saya akan di sini sampai saya melihat tangan-Mu dan menyelesaikan. Saudara, dan saya rasakan hadirat Tuhan. Dan Tuhan hari itu berkata, nah, aku butuh itu. Aku butuh tekad, aku butuh hati roh yang teguh. Saudara, dan tiba-tiba seperti bam, dia turun tangan. Dia cuma menunggu hati kita, keteguhan kita, dan roh kita. Untuk tetap percaya apapun yang terjadi. Saudara, saya turun dari atas. Tiba-tiba ada yang telepon dan memberikan 2M cash. Saudara, menyelesaikan. Tiba-tiba ada orang telepon dan berkata, Bu, kami memesan pintu dan jendela untuk hotel, tapi kelebihan. Dan kami kirim ke tempat ini. Saudara, tiba-tiba saudara, ada begitu banyak jalan keluar yang ajaib. Dan sampai hari ini, sekolah kami sudah ada selama 22 tahun. Saudara, dengan 4.000 murid. Saudara, dari playgroup sampai saudara S2. Sekali lagi, kalau saudara bertanya apakah saya punya uang? Tidak. Apakah saya pernah berpikir sampai S2? Tidak. Apakah saya pernah berpikir untuk bisa menyelesaikan semuanya? Tidak. Tapi saya tahu satu hal, kita punya Tuhan yang ajaib. Kita punya Tuhan yang berkuasa. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Mari kita berdoa. Kita berdoa buat Indonesia. Kita berdoa buat Mulia. Kita berdoa buat semuanya. Dan mari kita bersama-sama menaikkan syukur karena kita tahu Tuhan tetap pegang kendali. Tuhan, pada siang ini kami mau berdoa. Kami mau berkata, Tuhan, pegang bangsa kami. Tidak ada yang bisa meluputkan bangsa kami dari semuanya kecuali Engkau. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, biar Engkau sendiri memberikan kesembuhan yang ajaib. Hamba percaya ada malaikat Rafael yang berjalan memberikan daun kesembuhan buat semua yang sakit. Bapa, namamu adalah Tuhan El Elyon, Tuhan penguasa alam semesta. Karena itu kami serahkan seluruh Indonesia Tuhan. Bangsa, seluruh kebutuhan, seluruh karyawan ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa buat yang berulang tahun, baik yang berulang tahun maupun anniversary pernikahan. Kami berdoa buat kasih anugerah berkat penyatuan, buat semua yang mereka butuhkan. Kami juga berdoa buat kesembuhan khususnya untuk setiap karyawan yang sakit. Tuhan, tolong Tuhan. Engkau Allah, satu kata sanggup menyembuhkan mereka. Tapi terutama beri kekuatan, beri roh yang teguh,
supaya hati mereka tidak marah dan kecewa, tapi hati mereka penuh ucapan syukur. Tuhan, kami berdoa untuk semua karyawan dari atas sampai bawah, untuk setiap pemimpin, untuk Mulia Tuhan dengan semua cabangnya. Berkati Tuhan, karena hanya Engkau yang bisa meluputkan kami, menolong kami, menyembuhkan kami, mengangkat kami. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa.